Kalau kemarin rame karena pickup kiriman dari India buat Koperasi Merah Putih, nah sekarang kita ramein buat staff Koperasi Merah Putihnya. Ini dia motor yang cocok buat kalian semua. W-Moto Porter. Daripada kemahalan, beli Honda CT125 atau kelamaan nungguin Yamaha PG1. Atau malah modif Supra, mendingan ini. Oke, kenapa gue bilang cocok banget buat Koperasi Merah Putih? Karena dia adalah bebek adventure. Tuh, kelihatan dari desainnya bener-bener ngikutin Honda CT125. Emang kalau di Cina sendiri dia di bawah nama Zhongzhen, tapi di Indonesia dia di bawah nama W-Moto. Dan dari bentuk aja kita bisa ngeliat knalpotnya nih ya, kelihatan dia tinggi, gaya ala motor scrambler. Tapi sayang filter udaranya masih lebih rendah daripada knalpot. Jadi hati-hati kalau kalian ngelewatin banjir. Dia bisa ngelewatin banjir, cuma nggak tinggi-tinggi banget ya. Paling seminimal-minimalnya lutut orang dewasa lah. Bisa ngelewatin banjir. Dan dengan konstruksi yang seperti ini, W-Moto Porter 125 memang diperuntukkan untuk banyak bawa barang. Seperti misalkan, nah, gue contohin pakai helm gue nih ya. Di belakang sini bisa buat naruh barang apapun. Bisa buat naruh hasil sawah juga, hasil ngarit juga bisa. Asalkan kalian beli jaring-jaringnya ini ya, buat ngikat barang di bagian belakang. W-Moto sebenarnya bilang kalau misalkan mereka ada aksesoris untuk joknya. Tapi kita belum ngelihat, walaupun ada aksesoris jok di bagian belakang, dia nggak ada dudukan untuk footpack penumpang belakangnya. Oke, itu perlu dipertanyakan lagi oleh pihak W-Motonya. Belum lagi di bagian tengah sini dia ditaruh juga rak untuk naruh barang lagi. Jadi bener-bener bebek yang multifungsi, bisa buat naruh banyak barang. Sekarang kita bahas soal lampunya. Lampunya udah keren sebenarnya. Dari lampu utama sama lampu stop lampnya dia nyambung sama desainnya dan udah pakai proyektor untuk lampu utamanya. Nih ya, tuh. Sebenarnya untuk cakupan cahayanya dia cukup luas, tapi sayang kurang padat cahayanya, jadi agak terlalu bias kalau misalkan kita pakai malam-malam. Dan sennya emang udah LED, tapi gayanya aftermarket banget. Oke, kita pindah tempat dulu karena tadi hujan deras, neduh. Sekarang kita pindah tempat lagi. Dan nyambungin ke soal lampunya, headlampnya itu kita bisa atur tingkat ketinggiannya ya. Jadi kita bisa atur manual pakai tangan. Sebenarnya bisa bautnya dilonggarin sedikit kiri kanan, tapi kita bisa langsung naik turunin pakai tangan langsung, walaupun emang perlu tenaga sedikit. Lanjut lagi, kita sekarang bahas soal mesinnya. Emang namanya W-Moto Porter 125, tapi mesinnya ternyata tidak 125 cc. Dia berkubikasi 119 cc, jadi kalau dibulutin 120 cc. SOHC air cooled, jadi nggak pakai oil cooled, nggak pakai radiator sama sekali. Bener-bener pure mesin tidur yang udah injeksi. Udah itu aja. Dan tenaganya mengeluarkan sebesar 8,8 PS di 7.500 RPM dengan torsi 9 Nm di 5.000 RPM. Emang mesinnya setelah gua coba beberapa hari ini, dia lebih ngincer ke torsi karena buat ngangkut-ngangkut barang. Sementara untuk tenaganya di putaran atas hampir nggak ada sama sekali karena gua tes ya cuma bisa sampai 90 km per jaman aja. Sedangkan untuk transmisinya dia cuma 4 percepatan dan gayanya kayak bebek, jadi depan untuk naikin gigi, belakang untuk nurunin gigi sampai ke netral. Sekarang kita bahas bagian kakinya. Di depan dia pakai suspensi teleskopik, sementara yang belakang dia udah twin shock ya, absorber, dan udah ada settingan preloadnya. Jadi bisa kita setting tingkat kekerasan dan kelembutannya. Lalu setelah gue coba beberapa hari, suspensinya emang empuk di bagian depan, tapi di bagian belakang agak keras, jadi kompresinya lumayan padat. Travelnya jauh depan belakang, tapi yang bagian belakang ini emang diperuntukkan untuk bawa barang, sehingga bagian belakangnya ini perlu dikerasin suspensinya. Jadi kalau misalkan kalian sendiri berkendara dengan W-Moto Porter ini, terasa di bagian belakangnya agak ngebanting. Tapi kalau udah bawa barang, jadi enak malah. Oke, itu soal suspensinya.
Pengeremannya di depan disc brake, di belakang masih drum brake. Jadi masih pakai rem tromol. Cuma bisa kalian andelin untuk soal pengeremannya ya. Jadi walaupun dia pakai rem tromol, belakang lumayan pakem dan empuk pengeremannya, sementara di bagian depan disc brake. Jadi nggak ada teknologi apapun sama sekali. So kalian mesti hati-hati kalau misalkan kalian berkendara dengan Porter 125 ketika kondisi hujan, karena nggak ada ABS atau traction control bahkan. Jadi tetap utamain pakai rem belakang kalau jalanan licin. Kalau pakai rem depan bisa kepleset. Itu perlu hati-hati ya. Nah, bahas ke bagian bannya. Keren sebenarnya dari looks-nya. Dia peruntukannya untuk dual purpose, jadi siap untuk menggaruk tanah. Cuma kita udah coba ketika kondisi hujan di aspal licin bannya. Ban sendiri dari Cordial dengan profil 80 90 17 inci depan dan juga belakang. Jadi depan belakang sama profil. Lumayan gampang kalau misalkan kalian mau nyari bannya ya. Tapi ternyata dia masih tube type, belum tubeless. Jadi masih pakai ban dalam karena kelihatan dari velgnya jari-jari depan belakang. Jari-jarinya itu nusuk ke bagian tengah, belum ke bagian luar. Nggak sayang sih, tapi ya nggak apa-apa lah dengan motor di harga 20-an juta ya. Cuma lucunya di sini yang pengen gue highlight, untuk kabel speedometernya dia masih pakai gear nanas nih. Lucu ya, ngejuntai gini. Sekarang kita coba naik ke atas WeMoto Porter 125 ini. Dan dengan tinggi gue yang cuma 164 cm, bisa menapak dengan sangat mudah. Tinggi kursinya cuma 765 mm dan beratnya cuma 102 kg. Ini bahkan lebih berat motor skuti kalian di rumah mungkin. Tuh, dengan tinggi dan berat yang seringan ini ya, bermanuver pakai WeMoto Porter ini gampang banget. Cuma emang plus minus ya, ringan, jadi enak banget untuk dibuat off-road karena enteng buat ngeliak-liuk. Tapi kalau di kecepatan tinggi dia jadi kurang jejak karena kurang berat, sehingga agak kurang pede buat bawa WeMoto Porter 125 ini di kecepatan tinggi. Gampang banget geol-geolnya. Belum lagi didukung sama profil bannya yang lumayan tirus. Jadi agak kurang disarankan untuk pakai di kecepatan tinggi. Kalau mau ya dimodif, naikin dikit profil bannya. Oke. Overall sih emang ringan ketika gua pakai harian si WeMoto Porter 125 ini. Cuma minusnya adalah di bagian jok yang keras. Lumayan pegel gua pakai si WeMoto Porter 125 ini keliling Jakarta, terus ke daerah-daerah kayak BSD begini ya. Tetap pegel. Walaupun jalanan lancar, macet-macetan juga lumayan. Dan stangnya lebar, enak untuk digenggam. Tapi kalau ketika kalian ngelewatin jalanan macet, ketika kalian filtering, ngeri kiri kanannya bisa nemplok antara kendaraan lain kayak sepeda motor atau mobil. Ini mesti kalian awasin ujung stangnya biar nggak nemper kendaraan yang lain. Untuk posisi berkendara sendiri di Porter 125 ini cukup nyaman. Kenapa? Karena dia stangnya lebar, lagi-lagi ya. Terus posisi kaki, footpacknya di bagian tengah, nggak ke bagian belakang, sehingga nggak terlalu pegel posisi kakinya. Emang minus di joknya tadi ya, lumayan keras. Tapi overall dengan gaya duduk seperti ini masih nyaman untuk dipakai harian. Cuma kalian mesti hati-hati karena knalpotnya gaya scrambler, jadi dia nongol ke atas. Sehingga disarankan sih dari kita, tolong kalian pakai celana yang panjang kalau misalkan pakai Porter 125 ini. Kenapa? Karena emang kalau misalkan kita begini nih ya, nih pakai celana pendek misalkan, terus nyentuh yang silvernya ini, nggak apa-apa, emang nggak terlalu panas untuk bagian yang silver ini, cover dari knalpotnya. Tapi kalau nggak sengaja nyentuh bautnya ini nih ya, baut-bautnya, berasa tuh panasnya. Jadi kita sarankan pakai celana panjang kalau punya Porter 125 ya. Dan posisi yang kurang enak ada lagi di bagian tuas transmisinya, di bagian kaki ini ya. Oke, emang kelihatannya nyaman ya, bisa naik, bisa turun gitu. Cuma kalau misalkan kalian terlalu ke belakang,
sepatu kalian suka mentok ke baut swing arm. Tuh, ya. Ini bautnya, entah bautnya yang agak terlalu ke dalam atau tuas transmisi yang harusnya bisa dipendekin lagi nih bagian belakangnya, sehingga bisa gampang mentok tuh. Sekalinya mundur dikit aja. Tuh. Mundur dikit bisa kepentok. Tuh. Sekarang kita ngomongin soal instrumen panel di Porter 125. Pertama di sebelah kanan dulu ya, ada engine cut off. Pakai moge. Keren banget. Terus ada switch untuk nyala matiin lampu. Ini udah mulai jarang di motor modern atau motor kekinian deh. Nah, jadi kita bisa nyalain antara DRL doang atau lampu utamanya. Ya, di bawahnya tombol starter, terus sebelah kiri yang paling atas ini tombol pass beam nih ya. Tuh. Yang paling atas tombol pass beam. Terus lampu jauh, lampu deket, tombol hazard, anjay, mogeable, sein, sama klakson. Nah, kalau kalian penasaran sama bunyi klakson ya, nih, lumayan lantang. Tapi tetap nyaring. Untuk speedometernya, kita nyalain dulu. Wih. Jadi kunci kontak ada di bawah speedometernya dan kelihatan informasi yang lumayan komplit. Jadi di bagian atas ada jam nih ya. Ada PM AM-nya, terus ada trip meter sama odometer yang bisa kita ubah lewat tombol di sebelah kiri sini. Bagian di balik speedometernya. Jadi antara odometer atau trip meter bisa kita reset juga trip meter, sama bisa kita setting jamnya lewat tombol ini. Sebelah kanan odometer ada indikator tangki bensin. Lanjut lagi. Sebelah kiri ada voltase aki yang indikator bar. Jadi bukan cuma angka doang. Jadi pakai bar, dan yang melingkar di bagian bawah sini itu takometernya. Sementara yang paling gede itu ada speedometer. Oke, sisanya yang ngelilingin itu ada lampu sein, indikator gigi, dan di bagian bawah ini indikator gigi juga ya. Jadi kalau misalkan kita nyalain motornya, tuh dia indikator gigi di bagian bawah speedometernya. Sama di bagian atas, lampu deket, lampu jauh. Oke. Ada juga indikator cek engine pasti. Ternyata ada fitur USB charging port, 2 buah lagi colokannya. Walaupun belum Type-C ya, tapi ini udah mendukung kalau misalkan kalian mau masang GPS. Oke juga loh. 2 slot lagi, jadi bisa masang GPS, bisa sambil ngecas HP juga. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan tadi udah kita bahas, ini ada rak tengah untuk naruh barang, dan untuk pembukaan joknya kuncinya mesti lepas, jadi nggak bisa lewat kunci kontak biasa. Dan posisinya ada di sebelah kiri motor. Kita putar ke bagian atas dan ke refill. Nggak ada bagasi sama sekali emang di balik joknya. Ini untuk tangki bensinnya kapasitasnya 4,5 liter, dan overall ini aja yang ada di balik jok. Sisa 2 gantungan buat helm nih, ngegantung helm atau ngegantung gorengan. Ketika kalian mau nyari takjil, bisa ngegantung di sebelah kiri ya. Kalau di sebelah kanan, hati-hati meleleh karena kena knalpot plastiknya. Jadi itu dia spesifikasi atau detail unik yang ada di WeMoto Porter 125 ini. Iya, yeah. Jadi itu dia impresi singkat kita membawa WeMoto Porter 125 ini. Dan dengan beberapa kelebihan yang ditawarkan sama Porter ini, dia memang cocok banget untuk dipakai koperasi merah putih buat ngangkut barang-barang seperti paket mungkin atau barang-barang yang lain, bahkan buat ngarit sekalipun bisa ke pelosok-pelosok pedalaman karena capable motornya untuk melintasi medan yang berbagai macam. Tapi mengingat beberapa kekurangan yang bisa diimprove ya, seperti lampunya, seperti joknya, dan juga posisi tuas transmisi dan hal lain sebagainya yang telah tadi disebutkan. Menurut kalian WeMoto Porter ini cocok buat staf koperasi merah putih atau cocok buat jadi motor hobi sekadar jalan-jalan di kota aja? Komentar aja di bawah. Dengan harga 23 jutaan, gimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video selanjutnya dari Auto Trade Facts. Gue Bagas Satrio, dadah.